membawa agama ini. Dan inilah yang dilakukan juga oleh Imam Lapeo. Imam Lapeo ini lahir di Mandar, tapi dia khuruj, dia berangkat, dia pergi tinggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Padang belajar tarekat Zaziliyah, dia pergi ke Mekah, pergi haji dan belajar agama di sana, dia pergi ke Turki, dia pergi ke Tarim Yaman, dan dia dakwah. Tanah Mandar ini seluruh pesisirnya, hampir masjid-masjidnya adalah hasil perjuangan daripada Imam Lapeo. Beliau lahir 1838, wafat 1952. Umurnya 114 tahun. Sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran, 114 surat. Mungkin Imam Lapeo ini ketemu dengan kakek saya, Imam Telul Limpoy, Harun Al-Rasyid dari Makule. Umurnya juga sama 114 tahun. Tapi Imam Lapeo bekerja di Tanah Mandar. Kakek saya Harun Al-Rasyid dari Makule, Imam Telul Limpoy bekerja di Bone, Sopeng, Pangkajekne. Membawa perkara yang sama dengan yang dibawa sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini juga yang membuat kita berkumpul di sini. Kita ingin meneruskan perjuangan Imam Lapeo, membawa kalimat ini ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Afrika. Semua bersedia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih kurang semangat. Mengucap salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Saya doakan yang menjawab dengan semangat dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberangkatkan haji. Amin. Yang belum punya istri segera dikasih istri. Amin. Yang sudah punya istri satu segera keluar masturat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majepu asale wangenna nenia ada cengenna ia manang rupa tau. Engkai rilaleng asukuna akamalakeng agama. Setuju? Setuju. Sesungguhnya kejayaan dan kebahagiaan seluruh manusia ada di dalam sempurnanya amal agama. Bapak Imam, Khotib, Bilal, Gorim, Bapak Bupati atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolres atau yang mewakili beliau, seluruh Andre Gurutta, Tomatuatta, para ustadz, kiai, ajengan, jago silat, anak turunan Imam Lapeo yang hadir di Masjid Nurul Hidayah Topoyo. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan untuk amalkan agama sampai akhir hayat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Allah hadirkan kami di sini. Saya dari Bengkulu, lahir di Sopeng, tinggal di Jakarta, tapi kantornya di Bengkulu, Sumatera. Datang, ini ada Haji Yunus dari Jakarta, Haji Tata, Haji Jatmiko, ada Haji Abdurrahman dari Jakarta. Ada lagi saudara kita jauh datang dari Bangladesh. Ada yang datang dari Polman di sini. Mana Polman?
Ada yang datang dari Mamuju. Ada yang datang dari Pasangkayu. Dari mana lagi? Mamasa. Majene. Palu Kendari. Palu Kendari ada Palu. Palu ada, masya Allah. Allahu Akbar. Ada lagi Poso. Masya Allah. Mana lagi? Dari mana lagi? Ampana. Campalagiang. Dari mana lagi? Makassar. Masya Allah. Bodong-bodong. Alhamdulillah. Maksud kita berkumpul di sini untuk saling ingatkan. Malilu sipakainga, rebba sifat tokong, mali siparape. Saya ulangi, coba sama-sama. Malilu sipakainga, rebba sifat tokong, mali siparape. Ini orang Jakarta tidak tahu artinya. Tapi kedatangan kita di sini untuk saling ingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dunia ini tempat singgah. Linoe lepangeng. Semua sementara. Pak Dare sementara. Pak Galung sementara. Pak Tasi sementara. Camat sementara. Bupati sementara. Presiden juga sementara. Dunia ini sementara. Waktu yang sebentar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban kepada kita untuk passadia bokong, untuk persiapkan bekal akhirat. Saya sudah punya kebun sawit 10 hektar. Saya sudah siap masuk kubur. Coba tanya yang punya kebun sawit 10 hektar. Benar nggak dia sedia masuk kubur? Bukan kebun sawit yang besar yang membuat orang siap masuk kubur. Saya punya lopi, perahu untuk menangkap ikan di Selat Sulawesi. 20 biji sudah siap masuk kubur. Tidak. Orang yang masuk kubur tidak bawa kebun sawitnya. Saya tidak tahu kalau di Topoyo ini ada nggak Topoyo masuk kubur bawa kebun sawit. Sama di Sumatera juga tidak ada. Tidak ada orang masuk kubur bawa lopi. Yang dibawa masuk kubur adalah iman dan amal. Sumpah jatam itu, sikiri tam itu, pak doa ngetam itu. Inilah yang akan menjadi bekal kita masuk kubur. Maka hadirin, inilah maksud kita berkumpul di sini. Agar kita saling ingatkan bahwa kematian akan datang. Dan bekal mati adalah iman dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang di tengah-tengah umat yang begitu gelap. Zamannya saja disebut zaman jahiliyah. Namanya orang jahil, tidak kenal hak tetangga, tidak kenal
hak keluarga. Anak tidak kenal hak orang tua. Orang tua tidak kenal hak anak. Unta lewat, dipikir untanya dia juga. Kambing lewat, dipikir kambingnya dia juga. Kadang-kadang istri orang lewat, dipikir istrinya dia juga. Namanya jahil. Di tengah-tengah itu Nabi SAW dikirim Allah Ta'ala. Orang tidak punya harga diri sama sekali, tidak punya kemuliaan, hina dina. Orang musuhan satu sama lain. Orang perang antar suku, antar bangsa, dan miskin. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi membawa satu obat, di mana obat ini apabila seseorang mau mengambilnya, memakannya, maka berubah hidupnya. Yang jahil berubah menjadi alim, yang hina berubah menjadi mulia, yang musuhan berubah menjadi kasih sayang, yang perang berubah menjadi damai, yang miskin berubah menjadi kaya raya. Apa obatnya? Namanya dakwah. Dakwah inilah yang mendatangkan iman. Dakwah inilah yang mendatangkan tepek, sehingga datang keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah rubah kehidupan mereka. Hadirin, suatu hari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum, mereka berangkat haji. Dulu berangkat haji tidak pakai pesawat, tidak pakai pesawat. Pakai apa mereka? Kapal laut. Dari Madinah ke Mekah tidak pakai kapal laut. Mereka naik unta. Kalau dari Topoyo dulu, Imal Lapeo dulu pergi haji naik kapal laut. Dari Mandar ke Mekah naik kapal laut. Tapi sahabat tadi, cucu Rasulullah, berangkat dari Madinah ke Mekah naik unta. Mereka naik unta, dan mereka membawa perbekalan dengan unta yang berbeda. Unta itu kalau sudah tahu mau pergi kemana, dia tidak perlu dikasih GPS, nggak perlu Sherlock, langsung dia sudah tahu alamatnya, jalan sendiri. Allah. Canggih unta dahulu. Karena saking canggihnya, akhirnya unta itu pergi sendiri, meninggalkan tuannya di belakang. Ya Allah. Maka mereka kelaparan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far akhirnya mencari-cari rumah di tengah padang pasir. Jauh ada satu kerucut, ada sedikit asap. Maka mereka berkata, ayo kita, kelihatannya ada rumah di depan itu. Mereka pun datang ke sana, mendekat ke sana, mengucap salam. Assalamualaikum, dijawab oleh satu orang nenek perempuan. Waalaikumsalam. Wahai nek, kami ini kehausan dan kelaparan. Kami ini Banu Hashim mau berangkat haji, tapi unta perbekalan kami telah pergi. Maka apakah ada sedikit minum atau makanan di rumah nenek? Hadirin yang mulia, di tengah padang pasir itu, air itu sangat berharga. Kita di Topoyo ini, Masya Allah, air melimpah-limpah. Di padang pasir ini air sangat berharga. Dan nenek tidak punya air yang memadai.
Kata nenek itu, kalau kau mau, itu ada kambing kurus di belakang. Kamu perah susunya, silahkan minum. Maka diperah susunya, diminum mereka bertiga. Karena sudah minum, perut masih lapar, maka mereka mengatakan, "Nek, apakah ada makanan?" Kata nenek ini, "Kalau kau mau sembelilah kambing itu, aku masakkan, kau makan." Maka disembeli kambing itu, kemudian dimasak oleh nenek, dimakan mereka bertiga. Kemudian sebelum pamit mereka katakan, "Nek, nanti satu hari setelah pulang haji, nenek kalau pergi ke Madinah, temuilah kami." Maka nenek itu mengatakan, "Insya Allah." Berangkat mereka. Sore-sore datang suaminya. Biasanya kalau datang suami ini, tuan daripada kambing ini akan menghentak-hentakkan kaki. Tapi sekarang tidak ada hentakan kaki dari kandang kambing. Maka segera dia memeriksa kandang. Loh, kemana kambing saya ini? Ini kambing satu-satunya. Maka dia langsung datangi istrinya. "Hei istriku, ada apa? Kemana kambing kita?" Maka istrinya pun menceritakan, "Tadi ada Banu Hashim 3 orang. Mereka mau pergi haji, ketinggalan unta perbekalan. Mereka lapar, mereka haus. Aku suruh mereka memerah susunya, kemudian menyembeli. Mereka sudah makan, mereka sekarang pergi." Oh, bukan main marahnya ini suami. Istrinya dimarahin habis-habisan. Karena itu kambing satu-satunya, tidak punya kekayaan apa-apa di tengah padang pasir. Itulah andalan mereka untuk hidup bertahan di padang pasir. Tapi ini perempuan, wanita soleha, melihat suaminya marah-marah, tidak satu kata keluar dari mulutnya. Jadi ini strategi untuk ibu-ibu. Kalau suami sedang ngomel, maka jangan ada satupun kata keluar dari lisan ibu. Lama-lama itu kehabisan bensin juga. Seperti petinju itu tidak kena lawan. Jadi akhirnya lemes sendiri. Istri tidak menjawab, kambing sudah hilang, mau apa? Waktu berlalu, musim haji selesai, paceklik tiba. Maka suami istri ini pun berusaha bertahan hidup. Istrinya mengumpulkan kotoran-kotoran unta, kemudian dijemur di terik matahari. Setelah kering, itu dijual untuk dijadikan kayu bakar ke kota. Berangkatlah nenek ini ke kota. Masuk kota Madinah, dia menawarkan kayu yang terbuat dari kotoran unta itu, rumah ke rumah, door to door, jaulah. Tiba-tiba Sayyidina Hasan melihat, ini seperti nenek yang aku kenal tempo hari waktu berangkat haji. Maka dipanggil nenek itu. "Nek, apakah engkau kenal aku?" "Tidak." "Kamu siapa?" "Aku adalah orang yang menyembelih kambingmu di tengah padang pasir itu." Oh, nenek itu ingat. Yang diingat apa? Yang diingat tuh suaminya marah sama dia. "Oh, kamu kah itu?" "Iya." "Mari nek, silahkan." Maka nenek itu pun masuk ke rumah Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan berkata, "Nek, sebagai ganti daripada kambingmu yang satu itu, sekarang aku berikan engkau 1000 ekor kambing." 1 ekor kambing kurus diganti dengan 1000 ekor kambing yang hebat. Dan belum sampai di situ, dia juga dikasih duit 1000 dinar.
Coba sekarang kita pikirkan, bagaimana sejahteranya kehidupan sahabat. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Ada padangkang ulawang di sini. 1 gram emas di Topoyo berapa harganya? 800, 900. Pernah mencapai 1 juta. Ya, 1 juta. Kita bikin gampang. 1 dinar sama dengan 4 juta. Jadi 1000 dinar itu sama dengan 4 miliar. Ya Allah. Ada di Topoyo pernah kasih sedekah 4 miliar. Nenek-nenek yang baru ketemu hanya untuk mengganti kambingnya yang kurus. Kemudian Sayyidina Hasan perintahkan kepada pembantunya, hantar ke rumah adik saya. Nenek ini dihantar ke rumah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kaget. Ini nenek saya kenal. Iya, ini saya hantar dari rumah abang engkau, kakak engkau. Dan dia dikasih kambing 1000 ekor, dikasih duit 4 miliar. Allah. Kata Sayyidina Husain, "Nek, aku juga kasih engkau 1000 ekor kambing dan 1000 dinar." Ya Allah. Berapa kambingnya sekarang? 2000. 2000. Berapa uangnya? 8 miliar. 8 miliar. Allah. Kata Sayyidina Husain, hantar ke rumah sepupu saya, Abdullah ibnu Ja'far. Maka dihantar ke rumah Abdullah ibnu Ja'far. Diperhatikan, nenek ini dulu yang kasih makan saya di tengah padang pasir. Maka kata Abdullah bin Ja'far, wahai nenek, saya minta maaf. Seandainya nenek datang kepada saya lebih dahulu, saya akan berikan nenek lebih banyak daripada saudara-saudaraku. Tapi karena tidak enak saya melampaui terlalu jauh daripada sepupuku, ini aku berikan nenek 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Allah. Sekarang berapa kambingnya? 4.000. 4000 ekor. Berapa duitnya? 16 miliar. Ya Allah. Nenek itu pulang ke kampungnya di tengah padang pasir, membawa duit 16 miliar, tidak pakai mobil yang ATM itu. Mobil apa namanya? Mobil box, mobil tank untuk membawa duit. Bawa duit 16 miliar di gembolan saja nenek itu. Berjalan sendirian. Kambing-kambing yang sudah terlatih itu, dia akan berjalan di belakang tuannya. Dia berjalan di belakang majikannya. Maka dia berjalan pulang ke kampungnya. Suaminya lagi tidur-tiduran di atas dipan. Mendengar ada suara gemuruh. Kemudian dia bangun. Dia lihat ada debu mengepul. Ada apa ini? Pelan-pelan matanya samar-samar melihat, ternyata istrinya berjalan paling depan. Dikawal oleh 4000 ekor kambing. Istrinya membawa gembolan sampai depan suaminya. Mungkin kalau orang Topoyo perempuan ini, maka itu uang yang ada di gembolan dibanting depan suaminya. Hei suamiku, ini duit 16 miliar dan itu kambing 4000 ekor untuk mengganti kambing engkau dulu yang kurus. Gara-gara kambing itu kamu marah-marah sama saya. Sekarang ini gantinya. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, kalau negara tidak sejahtera, tidak bisa bersedekah sebanyak itu. Negara sejahtera, bagaimana negara bisa sejahtera? Seluruh penduduk sejahtera karena mereka tahu di mana alamat rizki itu berada.
Mereka baca dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Yang membuat hari ini kita capek karena rizki itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Ya Allah. Barang itu ada di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Awe. Mak beleng-beleng kata Ustaz Salatif. Itu sudah dikasih tahu sama Allah yang menciptakan langit, bumi, gunung, lautan. Aku taruh barang itu di atas. Kenapa kamu carinya di bawah? Allah kasih kita kendaraan untuk naik ke langit. Allah kasih kita tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya solat. As-solatu mi'rajul mu'minin. Solat ini mi'rajnya orang beriman. Allah. Kita hari ini tidak pandai menggunakan solat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kena krismon ini, krisis moneter. Rasulullah bukan kasih modal, sana kamu pergi dangkang di pasar. Rasulullah bukan kasih bibit, ini sana kamu tanam di kebun. Rasulullah bukan kasih kambing, sana kamu ternak di padang rumput. Tidak. Rasulullah bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Suruh benemu masum pajang. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan istrinya? Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan anaknya? Bagaimana dengan cucunya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Ini solusi masalah ekonomi. Solusi dari Allah, solusi dari Rasulullah, bukan solusi dari pakar ekonomi. Allahu Akbar. Sarjana ekonomi, doktor ekonomi, profesor ekonomi, kalau kita tanya bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi, dia suruh kita buka 10.000 hektar ladang sawit, 10.000 hektar. Kita disuruh bikin perahu 1.000 biji, Sapa Balai Samilang, Balai Cakaleng. Solusi langit ini untuk mengatasi masalah ekonomi, sholat. Tapi pakar-pakar ekonomi tipu kita. Yang benar tuh Al-Quran. Perhatikan surat 51 ayat 22. Nanti pulang buka. Oh ternyata dalle mondro kulangi Kenapa saya sibuk cari di bawah? Para sahabat tuh bertani biasa-biasa saja, berdagang biasa-biasa saja, ngantor biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka langsung lemparkan cangkulnya, mereka langsung tinggalkan tokonya, mereka langsung tinggalkan kantornya, berbondong-bondong mereka datang ke masjid. Sejahtera kehidupan mereka. Padahal negeri mereka gersang, hadirin. Sejauh mata memandang pasir, batu hitam, panas, terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari.
Hidup mereka sejahtera karena mereka tahu rizki itu dari langit. Negeri kita ini hadirin, sejauh mata memandang, hijau royo-royo. Gunungnya tinggi, besar, ada emas di dalamnya, ada minyak di dalamnya, ada batu bara di dalamnya. Lautnya luas, bukan hanya ikan lure-lure di sana. Ada ikan tuna, ada ikan apa yang kita makan tadi siang? Ketamba. Ada ikan ketamba di sana. Di pinggirnya tuh ada udang, ada bukang. Apa lagi? Lobster. Ada lobster macam-macam. Di dasarnya itu ada mutiara lagi. Allah. Tapi negeri ini berhutang hadirin. Apa masalahnya? Kata wali kota Bengkulu Haji Helmi Hasan, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Melewati masjid. Kalau dipanggil polisi datang cepat-cepat. Dipanggil KPK apalagi. Tapi dipanggil Allah cuek bebek. Ya Allah. Hadirin yang mulia, negeri kita ini kaya raya. Kata Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, satu sektor saja di negeri kita ini tidak disalahgunakan, maka setiap satu kepala di Indonesia ini itu bisa dapat duit 20 juta per bulan. Allah Akbar. Nggak perlu tuh bayar uang sekolah, bayar uang BPJS, semuanya gratis. Bayar transportasi, mau naik pesawat gratis, mau kapal laut gratis, mau keluarnya Allah apalagi. Allah Akbar. Tapi karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid Dilewati, maka masalah-masalah muncul dalam kehidupan kita. Hadirin mulia, itulah maksudnya kita berkumpul di sini, agar kita ini saling ingatkan. Malilu si pakainga, reba si patokong, mali si parape. Ini maksudnya. Bukan sekadar kumpul-kumpul di sini kemudian pulang selesai masalah, tidak. Kita ingin 1 juta masjid yang ada di negeri kita ini. Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh katakan, tidak ada satu negara di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak negeri Tuhan. Sebenarnya ini adalah kendaraan yang luar biasa untuk naik ke langit. Kalau 1 juta masjid ini makmur seluruhnya, wallahi hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan makmurkan negeri kita ini. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Satu kampung, satu kota, satu negara ini, kalau orangnya ini iman dan takwa, tanda satu kampung itu orangnya iman takwa, makmur masjidnya. Satu kampung ini orangnya iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka hadirin mulia, untuk datangnya iman dan takwa ini kita perlu usaha. Kita perlu pengorbanan. Kita perlu perjuangan. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkorban luar biasa. Mereka kalau sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali sholat di Masjid Nurul Hidayah Tokoyo. Sekali sholat di sana. Kita sholat Isya
di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat isya di Nurul Hidayah Tokoyo ini. Tapi mereka meninggalkannya. Padahal di situ ada Ka'bah, di situ ada Multazam, di situ ada pancuran emas, di situ ada sa'i, Safa Marwah, di sebelah sana ada Arafah, di sebelah sana lagi ada Madinah, di situ ada makam Rasulullah, ada makam Baki. Mereka tinggalkan semuanya. 124.000 jumlah sahabat, seluruhnya bertebaran di permukaan bumi. Hanya lebih kurang 10.000 kuburannya ada di tanah Hijaz. Selebihnya bertebaran ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, membawa agama ini. Dan inilah yang dilakukan juga oleh Imam Lapeo. Imam Lapeo ini lahir di Mandar, tapi dia khuruj, dia berangkat, dia pergi tinggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Padang belajar tarekat Zaziliyah, dia pergi ke Mekah, pergi haji dan belajar agama di sana, dia pergi ke Turki, dia pergi ke Tarim Yaman, dan dia dakwah. Tanah Mandar ini seluruh pesisirnya, hampir masjid-masjidnya adalah hasil perjuangan daripada Imam Lapeo. Beliau lahir 1838, wafat 1952. Umurnya 114 tahun. Sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran, 114 surat. Mungkin Imam Lapeo ini ketemu dengan kakek saya, Imam Telul Limpoy, Harun Al-Rashid dari Makule. Umurnya juga sama 114 tahun. Tapi Imam Lapeo bekerja di Tanah Mandar. Kakek saya Harun Al-Rashid dari Makule, Imam Telul Limpoy bekerja di Bone, Sopeng, Pangkajekne. Membawa perkara yang sama dengan yang dibawa sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini juga yang membuat kita berkumpul di sini. Kita ingin meneruskan perjuangan Imam Lapeo, membawa kalimat ini ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Afrika. Semua bersedia insyaallah. Karena dikasih waktu sampai 7.10, sekarang silakan taskil. Mari Pak insyaallah. Boleh Pak. Kasih nama. Kita tiru-tiru apa yang dilakukan dahulu Imam Lapeo. InsyaAllah Allah akan jaga anak keturunan kita. Allah akan berikan kesejahteraan. Mari silakan. Bismillah. Boleh catat nama. Bagi nama yang berbayar, tinggal sebutkan angkatan namanya siapa. Nanti kami dari Jakarta, dari Bangladesh, dengan malam kami mendoakan nama orang ini. Semoga dimudahkan untuk huruf fisabilillah. Bersedia? Sedia. Mari Pak, bismillah. Haji Hatta. Haji Hattang. Masya Allah, Allah terima insya Allah. Amin. Irsyad. Masya Allah. Sirajuddin. Masya Allah. Muhammad Naim. Ya. Haji Mustari. Masya Allah. Haji Hendra. Abdul Rahman. Berdiri Pak, berdiri. Masya Allah, berdiri. Masya Allah. Ini kalahkan nafsu kita. Marsudi. Ahmad Lamo. Mari Pak. Kasih jalan. Masya Allah. Buka jalan. Mari Pak. Pak Said. Masya Allah. Sulaiman. Masya Allah. Mas Turo. 2 bulan Mas Turo. Insya Allah keluar negeri insya Allah. Bawa istri jalan-jalan keluar negeri. Masya Allah. Firman. Ayo bangun. Masya Allah. Bismillah. Inilah wajah-wajah penerus kerja Imam Lapeo. Boleh Pak, ini dipaksa Pak.
Inilah kita persiapkan kehidupan akhirat kita, bekal akhirat. Mari Pak. Ibnu Abbas. Gufron. Masya Allah. Alimuddin. Jamaluddin. Alan Pasangkayu. Masya Allah. Siapa lagi Pak? Ayo mari cepat. Masya Allah. Inilah bekal akhirat kita Pak. Mari bismillah. Yang mau 3 hari juga, 26 3 hari, silakan. Datang ke belakang. Bismillah. Coba dulu ini yang lama-lama mau 4 bulan, 40 hari. 3 hari boleh, 3 hari. Yang belum pernah mencicipi nikmatnya di jalan Allah. 3 hari Pak, bismillah. Telunges somi. Komat taneng canggorek ki belum panen, sudah pulang lagi. Telunges so. Masya Allah. Bismillah. Niat nama kita catat kemudian ke belakang, ambil berangkat dan keliling dunia. Masya Allah. Ini 3 hari itu mulanya saja. Lama-lama itu keliling dunia Pak. Ini Haji Mustari baru pulang dari Pakistan. Sebelum kenal dakwah paling jauh sampai Sorowako, sampai Polman. Dengan dakwah ini Masya Allah. Saya ketemu di India, di tangga masjid Banglawali namanya, ada orang bahasa Bugis. Loh, kok di India ada orang bahasa Bugis? Jadi saya tanya, Bapak dari mana? Dari Sopeng. Oh, bisa sampai di sini? Iya, barakah dakwah kata dia. Lah, saya tanya, Bapak ini dakwah di masjid-masjid orang India pakai bahasa apa? Bahasa Ugi, nak. Ini orang dari Sopeng, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak bisa. Dari Lakjoa. Ini barakah dakwah ini. Kalau bukan karena dakwah, buat apa keliling dunia ke berbagai negara? Ini Amir Sabdo sampai ke Somalia, sampai ke Afrika Selatan, Masya Allah. Luar biasa dakwah ini. Yang belum pernah cobain, 3 hari coba dulu Pak. Telung ngesemi, berubah nih kehidupan kita. Inilah yang akan menjadi bekal akhirat kita. Bokong akhirat. Bersedia insya Allah? Semoga Allah terima, dan insya Allah nanti subuh kita akan ketemu kembali dengan pembicara yang lebih dahsyat lagi, lebih berasap-asap dan berapi-api lagi. Dan tanggal 24 ijtima di Mamuju. Tanggal 24 aja, malam minggu depan. 25 di mana? Mamuju. Bapak-bapak yang malu-malu keluar dari sini, keluar nanti dari Mamuju. Atau kalau malu-malu dari Mamuju juga boleh keluar dari Makassar. Makassar istimanya tanggal 23-24 Julai, bulan 7. Ulep itu. Semua bersedia insyaallah. Semoga Allah terima. Maafkan saya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.